Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Kali ini kita akan lanjutin pembahasan web novel Mauga Queen no Futigikosa volume 14 atau part 33. Jadi langsung aja kita masuk ke konten. Di cerita sebelumnya, Rei dan Balser sudah berdamai dengan Lebraha dan Lebraha juga sudah berjanji akan berubah. Lalu Eldemet bersama gadis Vaninion dan juga Archana masih mengurusi masalah rumit yang ada di dunia Ginyu. Sedangkan Anos, Sasa, Misa, dan Meo Aegis masih di Pablo Hitara dan setelah 3 hari kemudian akhirnya pertemuan 6 suci akan dilanjutkan. Jadi Anos langsung pergi ke ruang pertemuan dan di sana sudah ada Lebraha, Bellamy, Rekol, dan juga Dewa Oturu. Karena Evigenio kan sudah dikeluarkan dari aliansi, jadi tidak ada Isaac di pertemuan itu. Tapi orang yang paling ditunggu yaitu Gigi Genas untuk menyelesaikan masalah sebelumnya malah lagi-lagi tidak datang. Bahkan Guy yang biasanya mewakilinya juga tidak datang. Dunia Lanesia hanya menyampaikan pesan lewat Oturu kalau untuk saat ini Gigi Genas meminta pemimpin dunia lainnya jangan bertindak terlalu jauh. Saat itu, Oturu juga mendapat laporan kalau singa penghancur Artenon yaitu Faustria dan Bobonga berhasil kabur dari penjara Pablo Hitara. Padahal mereka ditahan di ruang yang sangat ketat yaitu auditorium paling dalam yang ada di tempat itu. Tapi kesampingkan dulu hal itu, kata Bellamy, karena masih ada masalah yang lebih besar yaitu peluru Mufaka yang sebelumnya dijelaskan oleh Anos. Selama 3 hari itu, Oturu sudah berusaha menyelidikinya dan mencari informasi, tapi tetap saja dunia Lanesia terlalu ketat. Mendengar itu, Anos bilang, kalau begitu aku sendiri yang akan pergi memblokir peluru Mufaka dan menemui Gigi Genas secara langsung. Lalu Bellamy dan Lebraha juga mengatakan, kita tidak akan membiarkan dunia Militia mengurusinya sendiri. Yang berarti mereka juga tidak akan tinggal diam dengan sikap dunia Lanesia. Karena jika tidak segera diatasi, akan sangat bahaya bagi dunia kecil di Laut Perak. Mereka bisa menjadi sasaran berikutnya. Dan dunia di lapisan dangkal akan langsung lenyap jika terkena tembakan peluru Mufaka. Walaupun menurut Bellamy, jika Gigi Genas berniat menggunakan sihir itu lagi, maka kemungkinan besar sasaran berikutnya adalah dunia Militia. Karena entah bagaimana Genas sangat ingin menyingkirkan dunia itu. Namun Anos juga sudah meningkatkan pertahanan untuk dunianya dan dia juga mengatakan kalau saat ini Eldemet sedang mencari solusi untuk mengatasi peluru Mufaka yang bisa memusnahkan Perak. Tapi tidak ada jaminan kalau Eldemet akan menemukannya dan kalaupun dia menemukannya, Anos bilang akan membutuhkan waktu. Saat itu di tengah percakapan mereka semua bisa merasakan sihir yang sangat kuat dan tak lama kemudian Oturu mendapat peringatan kalau ada satu dunia yang baru saja terkena serangan yang sangat dahsyat. Oturu pun langsung memproyeksikan kejadian yang baru saja terjadi. Dan ternyata itu adalah dunia lukisan Optimiste yang baru saja terkena tembakan peluru Mufaka. Bahkan serangan itu sampai membuat lubang di gelembung dunia lukisan. Tidak berhenti sampai situ, mereka juga melihat ada sosok yang ikut memasuki dunia lukisan setelah tembakan itu diluncurkan. Saat itu Anos dan Rekol sangat paham siapa sosok yang masuk ke dunia itu. Dia adalah Dewa Karakuri ciptaan Elmid yang harusnya sudah musnah di pertarungan melawan Anos sebelumnya. Dunia lukisan itu mempunyai pertahanan yang sangat kuat, yaitu labirin awan yang mengelilingi dunia itu, jadi sangat susah untuk memasukinya. Namun peluru Mufaka berhasil melubangi dunia itu, dan setelah itu Dewa Karakuri bisa memasukinya dengan mudah. Menurut Rekol, di sana ada harta suci Optimiste atau lukisan Tuhan, dan mungkin itulah tujuan Dewa Karakuri memasuki dunia itu. Tapi belum dijelaskan apa kekuatan dari lukisan Tuhan dan untuk apa Gigi Genas mengincarnya. Tak lama setelah itu, Oturu bilang komunikasi antar dunia sudah terputus, jadi mereka sudah tidak bisa melihatnya. Saat ini dunia yang paling dekat dengan dunia lukisan adalah Hivolia, jadi Lebraha langsung menghubungi Balser dan menceritakan kejadiannya. Setelah itu, Rei, Balser, dan 5 cawan suci langsung pergi menuju dunia lukisan untuk menghentikan Dewa Karakuri. Di sini Bellamy menanyakan pada Oturu bagaimana dengan jalur tembakan itu. Lalu Oturu bilang kalau dirinya terus mengawasi Laut Perak, tapi belum bisa menyimpulkan kalau tembakan itu datang dari Lanesia. Harusnya dunia lukisan itu ada di lapisan yang sangat dalam guys, karena berdekatan dengan Hivolia yang juga berada di lapisan dasar atau lapisan ke-99. Mendengar itu Bellamy sangat kesal karena belum bisa melakukan apapun.
Dirinya sangat yakin kalau tembakan itu berasal dari Elanesia, tapi tidak ada bukti apapun. Sedangkan Pablo Hithara tidak mungkin bertindak kalau belum ada bukti. Saat itu Anos meminta Rekol, Bellamy, dan Lebrahat untuk membantu dunia lukisan, sedangkan Anos sendiri yang akan pergi ke dunia Elanesia dan mencari gigi Genas, sekaligus peluru Mufakanya. Walaupun membutuhkan waktu untuk sampai ke dunia lukisan, jadi di sini Rekol menggunakan kekuatan dewa utamanya untuk menciptakan satu boneka yang bisa mendeteksi apakah dewa Karakuri saat ini dikendalikan oleh gigi Genas atau tidak. Dan Rekol akan mengirimkan boneka itu ke dunia lukisan agar sampai lebih cepat. Sebelum Anos pergi, mereka memberitahu Anos kalau pangkalan agung gigi Genas adalah benteng yang tidak bisa ditembus dan juga ditetapkan sebagai laut yang tidak bisa diganggu-gugat. Sama halnya seperti kapal Noah dan juga kastil Ais milik Isaac. Tentu itu adalah area yang sangat kuat, tapi mendengar itu, Anos hanya tertawa dan segera pergi dari ruang pertemuan. Ditemani oleh Sasha, Misa, dan Meo Aegis, seperti biasa Anos menggunakan Ryan untuk menciptakan pelindung yang bisa melintasi Laut Perak dengan sangat cepat. Tidak butuh waktu lama mereka sampai di gelembung dunia Elanesia ke-6 dan segera memasukinya. Dunia Elanesia itu tidak hanya satu guys, tapi dijelaskan kalau Elanesia pertama tidak dapat menerima tamu apapun selain mereka sendiri yang membawanya masuk. Dan jika ada orang luar memasuki Elanesia pertama, maka dunia itu akan membombardir dengan seluruh armadanya. Jadi Anos akan memasukinya lewat Elanesia ke-6 atau menyusup lewat situ. Gua nggak terlalu paham gimana susunan dunia Elanesia, tapi yang pasti ke-6 dunia itu saling terhubung satu sama lain. Nah, agar bisa memasuki Elanesia ke-1, Anos berniat menggunakan kapal utama milik dunia Elanesia ke-6 agar tidak dicurigai. Karena Anos belum tahu susunan sihir yang ada di Elanesia utama dan bagaimana tatanan dunia itu. Apalagi belum bisa dipastikan kalau peluru Mufaka ditembakkan dari Elanesia utama. Tapi terlepas dari semua itu, Sasha dan Misa juga ingin sekali bertemu dengan ibu mereka atau dewa utama Elanesia itu sendiri, dan kenapa dia mengizinkan sesuatu seperti peluru Mufaka dan sebagainya. Di sini Anos juga menjelaskan kalau dirinya sudah menyuruh Shin untuk kembali ke dunia Militia dan meningkatkan pertahanan lewat Del Sugade. Walaupun jika dunia itu terkena peluru Mufaka, maka Misa bisa menggunakan otoritas sang pencipta untuk meregenerasi dunianya. Dan itulah yang membedakan antara dunia Militia dan dunia lain di Laut Perak pada umumnya. Singkat cerita, Anos dan yang lainnya sudah memasuki Elanesia ke-6 dan di sini Anos lagi-lagi mengubah penampilan dan sihirnya seperti halnya Noah. Tentu dia juga menggunakan topeng yang biasa dia gunakan. Saat itu Anos bisa melihat dunia yang cukup kacau, lebih tepatnya ada pemberontakan yang sedang terjadi. Tapi Anos tetap menemui para penjaga dunia itu yang ternyata kebanyakan adalah orang yang sudah tua. Jadi Sasha menanyakan pada mereka apakah saat ini sedang ada rapat pertemuan. Dan mereka menjelaskan kalau di Elanesia ke-6 hanya ada orang tua, sedangkan anak mudanya dituntut untuk menjadi prajurit di Elanesia utama. Bahkan anak mereka yang baru lahir juga akan segera diambil. Tapi itu sudah menjadi peraturan yang mutlak karena dulunya Elanesia ke-6 adalah dunia yang sudah kalah dari Elanesia utama. Sedangkan peraturan di Pablo Hithara, sang pemenang bisa melakukan apapun pada dunia yang sudah dikalahkannya. Makanya banyak penduduk asli Elanesia ke-6 yang masih ingin melawan dan menuntut kebebasan. Sedangkan Anos yang mengetahui fakta itu juga akhirnya terlibat dengan permasalahan mereka. Jadi Anos akan membantu penduduk asli Elanesia ke-6 untuk melawan pasukan utama Elanesia atau Abyss General. Tapi jika Anos bisa mengatasi Abyss General, maka penduduk asli Elanesia ke-6 harus meminjamkan kapal utama mereka agar bisa memasuki Elanesia utama dan mereka pun akhirnya mau bekerja sama. Tidak butuh waktu lama, Anos langsung menghujani Abyss General dengan Dogba Azebara dan bahkan pangkalan utama mereka yang ada di dunia itu juga Anos kalahkan. Jadi penduduk asli Elanesia ke-6 itu mempunyai kapal utama yang bernama Voyager dan itu adalah kapal yang cukup kuat, tapi itu masih diakui oleh Elanesia utama, jadi mereka tidak akan dicurigai. Saat itu Anos juga mengajak pasukan Voyager untuk masuk ke Elanesia utama dan mengalahkan gigi Genas. Awalnya mereka ragu bisa mengalahkan gigi Genas atau tidak. Tapi setelah melihat kekuatan Anos yang bisa mengalahkan Abyss General dengan sekejap, akhirnya mereka pun yakin dan akan membantu Anos memasuki Elanesia utama. Apalagi saat itu Anos sedang menyamar menjadi Noah, dan Noah adalah dewa yang sangat dihormati dan ditakuti di Laut Perak bagi orang yang mengetahuinya. Jadi setelah semuanya siap, Anos dan yang lainnya menggunakan kapal Voyager menuju Elanesia utama.
Di sepanjang perjalanan itu mereka juga bertemu dengan Kwastria yang baru saja keluar dari penjara Poblhitara. Dan akhirnya Kwastria juga akan ikut bersama Anos. Tapi dia cuma sendiri, sedangkan Bobonga mungkin sudah pulang ke Evesenio. Oh ya, Kwastria itu udah tahu kalau yang menyamar menjadi Noah adalah Anos. Saat itu Anos bertanya pada Kwastria apakah dirinya tidak ingin pulang ke Evesenio. Lalu Kwastria menjawab, aku ingin pulang kalau ibuku juga ada di sana. Iya, dia kan juga anaknya Mama Anos, guys. Kwastria dan Bobonga ya sama aja kakaknya Anos, karena mereka juga dilahirkan dari rahim Luna Artenon. Bahkan Kwastria dan Bobonga tidak masalah tidak mempunyai kekuatan sebesar itu, asalkan Luna mau menerima mereka. Tapi nggak tahu sampai saat ini Luna belum dipertemukan dengan Kwastria dan Bobonga, karena setelah perang Evesenio kan mereka berdua langsung ditahan di Poblhitara. Lalu kita menuju ke posisi Rei yang saat itu bersama 5 cawan suci menggunakan kapal perak Nepheus sudah sampai di dunia lukisan. Butuh waktu bagi mereka untuk memasukinya karena dunia itu dikelilingi oleh labirin yang sangat kuat, tapi setelah beberapa saat akhirnya mereka bisa masuk. Saat itu Rei melihat Dewa Karakuri yang sudah hampir mendapatkan lukisan Tuhan dan tentu saja di sini Rei langsung menyerangnya menggunakan Advance Mana, bahkan sampai membelah tubuh Dewa Karakuri. Tapi seperti sebelumnya, serangan apapun yang diterima oleh Dewa Karakuri, dia akan langsung kembali pulih. Ya, kecuali diserang dengan kekuatan sejati Anos. Sambil bertarung, Rei terus bertanya pada Dewa Karakuri apakah kau adalah Elmid, dan dia juga tidak menyangkalnya. Tak lama kemudian, 5 cawan suci juga menyerang Dewa Karakuri secara bersamaan, tapi dia sama sekali tidak merasa terpojok. Bahkan Dewa Karakuri juga menggunakan sihir Dogba Azebara seperti Anos ataupun Noah, dan tentu serangan itu membuat Rei dan yang lainnya cukup kerepotan. Di tengah pertarungan mereka, autor memberi peringatan kalau ada serangan dahsyat yang sedang menuju dunia itu dan mungkin itu adalah peluru Mufaka seperti sebelumnya. Sedangkan dewa utama dan pemimpin dunia itu masih memperbaiki kerusakan yang ada di gelembung dunia mereka dan kekuatan mereka juga tidak mungkin untuk menahan serangan berikutnya. Jadi Marquis, Leo, dan Gaurnes akhirnya pergi menuju dewa utama untuk membantunya menahan serangan berikutnya. Sedangkan Rei, Balzer, dan Firedoll masih terus bertarung melawan Elmid atau Dewa Karakuri. Tapi kekuatan Elmid terlalu besar, jadi tidak butuh waktu lama, Firedoll juga akhirnya terkena serangan telak. Sedangkan di saat yang bersamaan Rei berhasil menusuk Elmid menggunakan Advance Mana, tapi tubuh Rei sendiri juga menerima tusukan dari pedang Vazesta milik Elmid. Saat itu mereka saling menatap satu sama lain, tapi jelas Elmid sama sekali tidak khawatir dengan tusukan Advance Mana. Selanjutnya kita menuju ke dunia Ginyu, guys. Tapi seperti biasa gue persingkat aja, dan gue akan ceritakan intinya aja. Jadi sebenarnya kandidat pemilihan penguasa dunia Ginyu itu ada 124 orang dan mereka disuruh untuk menyanyikan lagu masing-masing secara bersamaan. Karena sihir utama dunia itu adalah suara dan nyanyian, jadi saat mereka bernyanyi akan kelihatan mana yang lebih kuat dan pantas menjadi penguasa. Nah, dari 124 orang itu ada 2 kandidat yang paling kuat, yaitu Theta dan Rinva. Jadi selama tinggal di dunia itu, elemen dan gadis Vanillon selalu menghabiskan waktu bersama Rinva atau berlatih bersama. Sesekali mereka juga menemui Theta, karena Theta dan Rinva dulunya adalah seorang sahabat. Tapi dari kecil Theta sudah mempunyai bakat yang luar biasa, bahkan dia dikenal sebagai diva dunia Ginyu dan banyak orang mengatakan kalau Theta lah yang paling pantas menggantikan penguasa berikutnya atau Elim. Sedangkan Rinva dikenal sebagai anak yang gagal, bahkan dia berasal dari suku roh yang ternyata dianggap buruk di dunia itu. Namun Rinva tidak pernah menyerah dan akhirnya memutuskan untuk mengikuti pemilihan penguasa itu untuk membuktikan pada orang-orang kalau dirinya juga bisa bernyanyi seperti yang lainnya. Tanpa diduga, ternyata Rinva yang dikenal sebagai anak yang gagal berhasil mengalahkan kandidat lainnya dan bahkan sampai ke final untuk melawan Theta. Tapi setiap kandidat juga harus mempunyai kelompok atau paduan suara seperti gadis Vanillon misalnya. Nah, tadinya tidak ada yang mau mendukung Rinva, tapi dengan bantuan Ellen dan teman-teman, akhirnya Rinva menemukan pendukung yang sangat baik padanya. Sedangkan Theta yang sudah terkenal dari dulu tentu mempunyai kelompok yang sangat elit. Mereka juga lah yang selalu menasihati Theta untuk jangan berteman dengan Rinva, dan akhirnya Theta juga lebih memilih kelompoknya. Dia tadinya cukup sombong dan seperti orang lain, dia juga menganggap Rinva sebagai anak yang gagal, dan hal itulah yang merusak persahabatan mereka. Tapi setelah Rinva mampu mencapai final, akhirnya orang-orang sadar dan mengakui kalau suara Rinva sangat indah dan kuat.
Teta juga akhirnya sadar kalau selama ini dirinya terlalu bangga dengan semua yang dia miliki. Lalu saat final akan dilaksanakan, ternyata kelompok Teta yang tidak mau mengakui kekuatan Rinva merencanakan sesuatu yang licik, yaitu menculik Rinva dan melukainya agar nantinya Rinva tidak bisa tampil, dan dengan begitu Teta akan dianggap menang. Tapi hal ini tidak diketahui oleh Teta karena kelompoknya tidak ingin Teta menghentikannya. Bahkan saat itu waktu sudah hampir habis, sedangkan Rinva dan kelompoknya masih belum datang. Tapi di tengah situasi itu, Elemen berhasil menemukan Rinva dan teman-temannya dan juga menolong mereka. Jadi akhirnya sebelum waktu habis, Rinva berhasil datang walaupun dengan tubuh yang comang-camping. Tentu saja Teta yang melihat itu mulai curiga dengan kelompoknya dan akhirnya Elemen juga memberitahunya. Walaupun Rinva tetap bilang tidak apa-apa dan baik-baik saja. Sehingga cerita akhirnya ritual untuk menentukan penguasa bisa dilanjutkan dan di final itu Rinva menyanyikan lagu yang sangat indah dengan suara yang sangat kuat. Tapi karena dari awal dia emang tidak mempunyai bakat dan waktu kecil dia bahkan tidak mampu untuk bernyanyi, jadi Teta akhirnya memenangkan final itu karena memang suaranya bisa mengalahkan suara Rinva. Tapi Rinva sudah berjuang dan mengubah pandangan orang-orang mengenai suku roh. Dengan begitu harusnya Teta yang akan menjadi penguasa berikutnya, tapi ternyata Teta malah menolak dan dia merasa kalau Rinva lebih pantas untuk menjadi penguasa. Karena saat Rinva bernyanyi, pohon-pohon persegi yang menjadi simbol dunia Ginyu juga ikut merasakannya, yang berarti dewa utama dunia itu sendiri sangat menyukai suara Rinva. Tapi karena keduanya saling mengalah, jadi akhirnya Eli memutuskan kalau dunia Ginyu akan mempunyai dua penguasa, yaitu Teta dan Rinva. Dan semua orang juga setuju, termasuk dewa utama juga tidak masalah. Tentu di hari perayaan itu, gadis Wandian juga menyanyikan lagu andalan mereka dan semuanya pun ikut bernyanyi bersama. Ya, itu adalah petualangan mereka di dunia Ginyu, tapi solusi seperti apa yang akan didapatkan oleh Eldemet untuk mengatasi peluru Mufaka, gue juga masih bingung guys. Karena sepanjang chapter itu yang dibahas cuma permasalahan Teta dan Rinva dan juga suara dan nyanyian. Tapi gue masih belum mengerti apa efeknya suara dan nyanyian untuk peluru Mufaka yang sangat kuat. Ya, kita bahas di part selanjutnya aja. Tapi gue bakalan nunggu sampai epilog dulu atau kelar volume 14-nya baru gue lanjutin. Soalnya masih belum full chapter volume 14-nya dan setengah dari volume ini atau bahkan lebih itu cuma menceritakan dunia Ginyu guys. Itu pun udah gue persingkat banget dan kalau gue ceritakan secara detail yang ada kalian malah bosan. Tapi mungkin 5 chapter lagi sih udah nyampe epilog. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you udah mampir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam guru guys.